Elhan kan selaku generasi muda kan tidak salah untuk meminta arahan dan wejangan. Iya, betul. Untuk satu di antaranya, bagaimana caranya untuk menciptakan petani-petani mandiri? Kalau menciptakan petani-petani mandiri, dengan sendirinya kita harus punya wadah. Wadahnya apa? Yang disebut UMKM. UMKM. Dan wadah kita di seluruh Indonesia kan. Untuk apa? Untuk menciptakan, jangan petani hanya dibohongin. Wah. Kan gitu. Nah, UMKM ini dengan sendirinya harus punya dana. Dananya dari mana? Ya kan? Dari hasil karya mereka. Kela. Kok dari hasil karya mereka berarti harus ke modal heula tuh. Nah, kita selaku bapak angkat ikan yang namanya bukan simpan pinjam. Disebutnya pinjam simpan. Wah, bentar. Simpan pinjam, jadi pinjam simpan. Ya, kita yang meminjamkan, masyarakat ya kan, yang menyimpan nantinya. Apa yang mau disimpan dia kalau nggak punya duit. Iya. Betul nggak? Kita yang disebut yang namanya pinjam simpan katanya kan, kita lain, ya enggak. Kita meminjamkan dulu, baru mereka menyimpan ke kita. Meminjamkan dulu nih. Iya. Kepada UMKM dipinjamkan, baru mereka menyimpan. Menyimpan apa yang mau disimpan, ya? Duitnya kagak ada, produknya belum ada. Nah, kebanyakan UMKM juga mengatasnamakan UMKM, tapi produknya Nah, iya, produknya nggak ada. Kita kan produk harus benar-benar clear, enggak? Kayak bentuknya kaca baka paket. Iya, betul. Kita contoh, Rehan ingin menciptakan yang disebut kelor. Kelor itu yang dianggap yang namanya tanaman, yang namanya abadi. Tanaman abadi. Benar nggak? Iya. Karena kelor yang diambil itu kan daunnya. Yeah. Nah, pertanyaan saya kedua, kelor ini kita marketnya kemana? Dan peruntukan apa? Apakah teh kelor? Apakah ikan pupuk cair kelor? Kan gitu. Itu kan harus jelas. Dan masyarakat juga harus betul-betul familiar. Familiar dalam artian potensi market. Ya. Kita bagaimana cara menciptakan lapangan kerja atas dasar humanitarian program. Humanitarian program itu dunia yang menciptakan, bukan kita, kan gitu. Nah, gimana cara humanitarian program? Petani itu harus mengerti di dalam digital, kan gitu. Kan petani tidak semua ngerti, kan? Banyak yang gaptek, kan gitu. Tentunya harus ada penyuluhan. Nah, penyuluhan. Kan gitu, ke setiap wilayah. Enggak, itu yang saya maksudkan. Nah, penyuluhan dengan sendirinya memerlukan yang disebut coach. Ya, tanpa ada coach gimana bicara penyuluhan? Contoh Rehan, ya kan? Datang dari Jakarta ke sini nggak terbang Rehan? Enggak. Pakai kendaraan kan? Iya. Kendaraan tuh pakai bensin. Ada nyetir. Nyetir itu kan harus makan juga. Iya, harus makan, ngopi. Ngopi, ya kan gitu. Nah, itu yang harus kita pikirkan bersama. Kan itu. Dalam artikulasi, ya kan, cara bekerja ini harus betul-betul mempunyai legal aspek yang jelas. Iya, betul. Ya? Legal aspek yang jelas. Iya. Itu penting. Berarti kalau nggak jelas? Nggak jelas ya, kita yang namanya hanya ingin membodohi masyarakat. Nah. Kan gitu. Seolah-olah ini ada investor. Seolah-olah. Si investor tuh dijual, ya? Terhadap masyarakat. Masyarakat udah percaya. Habis itu investor tidak kunjung datang, ya? Banyak yang gitu, Pak. Nah, itulah yang disebut ikan investor abal-abal, ya kan gitu. Ini bukan orang-orang susah yang gitu, orang-orang terpandang, ya, orang-orang kaya yang masuk di dunia begitu. Itu maksudnya dunia apa itu sebetulnya? Itu dunia yang namanya abu-abu. Abu-abu itu beda nggak dengan dunia uka-uka? Hampir mirip. Abu-abu dan uka-uka itu mirip kan gitu.
Jadi harus hati-hati, jauh waspada ya. Ya harus hati-hati dan waspada. Gitu. Ya, ini video ini dibuat sebagai edukasi karena banyak sekali orang-orang yang cerdas bisa mendatangkan investor, tapi nggak ada, hanya bermodalkan. Iya, hanya bicara, ya kan. Kalau kata saya NATO, no action, talk only. Enggak, ya bicara aja kan. Bicara nyampe ke langit ketujuh, pembuktiannya nggak ada. Nah, kayak iyahnya. Iya, kayak yang iya. Kayak iya sih gaduh. Nah, iya. Berarti harus berlapis ya, kewaspadaan dari mulai investasi, dari mulai penanaman, dan juga market juga harus diperhatikan bahwa ada pola-pola yang memang urutannya itu sebetulnya harus mulai dari market dulu. Betul. Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Timur kebutuhan ini berapa? Jawa Barat berapa? Tentunya kita di sana itu ada yang disebut kantor kita. Enggak? Jelas. Kedudukannya jelas, tempatnya jelas. Jelas. Di Jawa Timur, Jawa Tengah, kita punya kantor. Ada jelas juga di Jawa Tengah, posisinya ininya itunya ada. Iya, harus jelas. Jadi kalau misalkan usaha tanpa ada kantor, nah itu namanya smuggle. Ya. Balik di kadinya ya. Iya, hanya mencari keuntungan sesaat untuk pribadi, seolah-olah kita memperhatikan masyarakat saudara kita, tapi kita di situ di dalam nurani. Oke. Kenapa Cina itu maju? Karena Cina itu detail cara usaha. Contoh, menjual yang namanya pena apa pulpen, ya murah, ya. Misalkan cuman 1.000 perak. Sedangkan biaya yang namanya itu pulpen, ada yang disebut cangkangnya. Cangkangnya ya udah berapa? Ada yang disebut isinya. Isinya itu udah berapa? Enggak. Itu udah lebih daripada 1.000 perak. Tapi kenapa Cina jual 1.000? 1.000. Karena yang dicari itu volume. Volume. Iya. Penting nih, volume. Nah iya, volume kan? Bukan kita bicara Cina. Kalau Cina yang menjual bukan volume, ya mereka itu juga akan rugi. Enggak? Ya, seperti batu bara kan sebetulnya harganya kan cuma berapa, tapi volumenya besar, ekspor. Jadi tinggi. Benar. Jelas kan? Jelas. Iya, seluruh usaha ikan di dalam dunia usaha harus kita perhatikan secara otentik, ya. Kalau tidak diperhatikan kita yang terjebak. Nah gitu. Itu yang saya maksudkan. Nah, pembicaraan kita ya kan, dalam saat ini untuk kepentingan masyarakat di seluruh Nusantara. Ya, pemanfaatannya jelas, ya kan? Enggak. Ya. Kemana langkah-langkah kita, ya, dan mereka mengakui atas dasar apa yang kita ucapkan, apa kita perbuat. Mereka yang mengakui kan. Nah, baru bicara tentang benar kata mereka. Benar kata mereka. Belum tentu kata dia benar. Iya. Berarti pembenaran ini dari mana? Dari mereka sendiri. Dari mereka sendiri. Iya, mengakui kan. Dua mereka sendiri, masyarakat, dua pemerintah sendiri yang mengatakan benar. Berarti peran pemerintah juga penting di sini. Penting, ya. Jadi ada penjelas dan ada penegas di situ. Penegas. Tidak seperti Sangkuriang Najong Parahu jadi gunung. Jadi gunung itu kan kononnya. Nah konon. Tapi setelah Najong gunung Sangkuriang ke mana? Kan.